Pas padi ini keluar malai, airnya sudah tidak ada, permukaan tanah ini kering. Nah, untungnya ini saya mencoba berbeda dengan musim kemarin. Nah, setelah menggunakan pupuk organik cair jenis NPK, istilah dalam kimianya, ini alhamdulillah Kang Bro. Jadi masih bisa bertahan dan malai pun keluar secara serentak. Kalau menurut saya ini sudah dianggap bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Kali ini Kang Bro, saya akan berbagi, semoga dengan berbaginya tentang ilmu pertanian dan informasi tentang pertanian Kang Bro, semoga bermanfaat buat Kang Bro semuanya. Nah, sekarang saya berada di pesawahan irigasi non teknis atau tada hujan atau tanah geledug lah. Kalau kebanyakan biasanya seperti itu. Kenapa ini masih bisa bertahan walaupun air ini sejak keluar malai sudah tidak ada air? Nah, kering dari permukaan tanah itu kurang lebih ada 3 cm. Tetapi ini masih tetap pas di bawahnya masih ada lembab-lembab. Dan akar ini adalah panjang, akar tanaman ini, akar padi ini. Kenapa bisa begini? Saya selalu menggunakan, setiap penyemprotan adalah menggunakan pupuk organik cair. Itu sesuai dengan masa-masanya, dari vegetatif, generatif, dan masalah pembuahan. Nah, di saat masalah pembuahan, saya menggunakan pupuk organik cair sejenis NPK, kalau dalam istilah kimia. Dari apa saja pupuk organik cair itu? Mudah sekali banyak didapat Kang Bro. Secara teoritis Kang Bro bisa digunakan dan bisa dibuktikan sangat mudah bikinnya. Yang pertama dari kandungan unsur N adalah dari daun-daunan. Saya bisa menggunakan dan Kang Bro bisa menggunakan seperti daun kelor atau daun yang lain. Yang penting agak hijau yang termasuk mendekati pucuknya. Itu bisa. Banyaklah daun-daunan. Yang kedua adalah bonggol pisang untuk kandungan fosfatnya. Terus yang kandungan K-nya Kang Bro, saya mengambil adalah dari serabut kelapa dan buah pisang. Ini yang jarang mungkin, tapi ada beberapa saya lihat di channel-channel yang lain juga ada semacam berbagi seperti ini. Ini adalah masa-masa padi akan keluar malai, itu sangat bagus digunakan. Sangat luar biasa Kang Bro, digunakan untuk masa-masa dari padi akan keluar malai. Dan manfaat daripada yang tadi saya sebutkan itu adalah sudah kategori lengkap kandungan unsur NPK-nya. Selain itu juga banyak kandungan-kandungan lain seperti unsur hara mikro dan makronya itu sudah jelas Kang Bro, lebih banyak organik daripada non organik. Itu kebanyakannya seperti itu. Dan di sini adalah yang paling bagus sekali, tanah itu tidak langsung kering. Walaupun keringnya umpamanya katakanlah kita perbandingkan kering 1 minggu dengan tanah yang tidak mengandung organik, dan kering 1 minggu tanah yang mengandung organik, pasti ada perbedaan. Yang agak awet airnya dan panjang akarnya adalah padi yang sering menggunakan pupuk organik. Itu sudah jelas, riset apapun bisa dibuktikan itu Kang Bro. Nah, kelebihan dan kerugian pada organik ini, pupuk organik ini, justru banyak keuntungannya daripada banyak kerugiannya. Ini adalah sangat membantu para petani semuanya. Saya himbau dan saya mengajak kepada para petani Kang Bro semuanya, buatlah pupuk organik cair sejenis NPK. Kita bisa lewat NPK yang lain kalau kita mau membuatnya, apalagi disesuaikan dengan standar.
Ya kita kan bukan pabrik, tapi Kang Bro tuh walaupun bukan pabrik, diestimasikan insya Allah akan mendekati standar itu. Ini adalah catatan cara bagaimana membuat pupuk organik cair kategori NPK. Jadi NPK itu bukan hanya di kimia saja Kang Bro, bahkan di pupuk organik cair pun kandungan NPK itu ada. Jadi kandungan unsur mikronya juga banyak. Dan dari bakteri-bakteri lain yang bisa membenahi tanah dan menyuburkan tanah juga dari organik. Beda dengan sintetis. Kalau sintetis malah tambah banyak, tambah tanah itu keras. Tetapi organik tambah banyak, tanah itu tambah subur. Jadi kita bisa mengembalikan kesuburan tanah. Nah, itulah Kang Bro sekilas ulasan kelebihan daripada organik. Untuk itu Kang Bro, cobalah buat jenis pupuk organik cair kategori NPK. Banyak didapatkan. Dari limbah-limbah pun bisa kita gunakan. Dengan apa yang dicatatkan tadi di layar kaca Kang Bro. Jadi kalau buah pisang kita cari yang buruk di pasar juga, atau yang tidak dimanfaatkan, yang sudah buruk kita bisa digunakan. Bonggol pisang juga di pekarangan kita ada. Serabut kelapa kalau nggak punya juga, artinya di jalan-jalan juga ada banyak tukang es kelapa, atau di pasar banyak. Nah itu adalah sebagai inovasi kita, bagaimana caranya petani itu bisa mengirit biaya produksinya. Jadi Kang Bro jangan takut bahwa kalau Kang Bro sudah sering mencoba dengan cara-cara inovasi, dengan cara-cara membuat pupuk organik cair atau pupuk organik curah, nah itu saya pikir itu bagus ya. Walaupun kita selama ini belum bisa pure organik, tapi kita bisa 50-50 lah, katakan seperti itu. Karena dengan adanya organik, sering menggunakan organik, kita ada perbedaan. Yang pertama, tahan terhadap hama dan penyakit. Dan kedua juga ada perbedaan di tanah semacam tanah non irigasi. Jadi kelamaan keringnya itu punya perbedaan, apa yang saya sebutkan tadi. Itulah kelebihan-kelebihan organik. Jadi kata siapa organik itu lambat? Itu tergantung kita yang membuatnya, dan tergantung kita yang mengaplikasikannya Kang Bro. Dan tergantung kita dosisnya juga. Pemberian aplikasi kepada tanaman jenis padi, jenis tomat itu berbeda. Samalah dengan kimia juga seperti itu. Mungkin Kang Bro Tani ada yang ditanyakan, apakah kita waktu pengaplikasian bisa dicampur dengan kimia? Saya selalu jawab ini bisa. Yang penting fermentasi kita adalah boleh dikatakan mateng lah, istilahnya seperti itu. Hanya jangan lebih daripada 10 mili dari bahan sintetis itu. Jadi kita maksimal paling tinggi menggunakan zat kimia atau bahan sintetis untuk penanggulangan hama, kita cukup paling tinggi adalah 10 mili. Dan diaduk rata di dalam ember waktu kita mau memasukkan ke dalam tangki itu. Jadi ini sangat bisa Kang Bro, sesuai dengan pengalaman saya di lapangan dan efektivitasnya daripada organik itu.